Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video biografi Muhammad Al-Fatih, salah satu Sultan Turki Utsmani yang terkenal sebagai penakluk Konstantinopel. Siapakah sebenarnya Muhammad Al-Fatih dan bagaimana kisah hidup dan perjuangannya? Mari kita simak bersama. Muhammad Al-Fatih lahir dengan nama Mehmet bin Murad pada tanggal 30 Maret tahun 1432 di Edirne, ibu kota Turki Utsmani saat itu. Ayahnya adalah Sultan Murad II, Sultan Turki Utsmani ke-6, dan ibunya adalah Huma Hatun, istri keempat Sultan Murad II. Muhammad Al-Fatih memiliki nama julukan, Al-Fatih, yang berarti penakluk karena berhasil menaklukkan Konstantinopel, ibu kota Kekaisaran Romawi Timur, yang sebelumnya dianggap sebagai kota yang tidak dapat ditaklukkan. Sejak usia muda, Muhammad Al-Fatih sudah menunjukkan bakat dan kecerdasan yang luar biasa. Dia belajar banyak ilmu pengetahuan, matematika, dan bahasa dari para guru terbaik saat itu, di antaranya adalah Molla Ghurani dan Syekh Syamsuddin bin Hamzah. Dia juga belajar tentang kemiliteran dan strategi perang dari ayahnya. Dia menguasai 6 bahasa, yaitu Arab, Persia, Turki, Yunani, Latin, dan Slavia. Saat berusia 11 tahun, dia dikirim oleh ayahnya untuk memerintah Amasya, sesuai dengan tradisi Turki Utsmani untuk melatih para pangeran sebelum naik tahta. Saat berusia 12 tahun, dia sempat naik tahta menggantikan ayahnya yang ingin pensiun, tetapi turun tahta lagi setelah 2 tahun karena ayahnya kembali memimpin negara untuk menghadapi serangan bangsa Hongaria. Dia baru naik tahta lagi secara permanen pada tahun 1451 setelah ayahnya meninggal. Salah satu cita-cita terbesar Muhammad Al-Fatih adalah menaklukkan Konstantinopel, yang merupakan pusat kekristenan ortodoks dan simbol kejayaan Romawi. Kota ini sudah lama menjadi target para pemimpin Islam sejak zaman Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan, tetapi selalu gagal karena pertahanan kota yang sangat kuat. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa akan ada seorang pemimpin yang akan menaklukkan kota ini dengan berkah Allah SWT. Muhammad Al-Fatih pun mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang untuk mewujudkan cita-citanya itu. Dia membangun armada laut yang besar dan kuat untuk menghadapi armada Bizantium yang menguasai Selat Bosporus. Dia juga membangun benteng di Anatolia untuk menghalau bantuan dari Eropa. Yang paling spektakuler adalah dia memerintahkan pembuatan meriam-meriam raksasa yang mampu menghancurkan tembok kota yang tebal. Pada tanggal 6 April tahun 1453, Muhammad Al-Fatih memulai pengepungan Konstantinopel dengan pasukan sekitar 80.000 orang. Di dalam kota, Kaisar Konstantinus ke-11 memimpin pasukan sekitar 7.000 orang yang dibantu oleh beberapa pasukan dari Eropa. Pertempuran berlangsung selama 53 hari dengan sengit. Tembok kota yang kokoh berhasil ditembus oleh meriam-meriam Utsmani. Armada laut Bizantium juga berhasil dikalahkan oleh armada Utsmani yang berhasil memindahkan kapal-kapalnya melalui darat. Pada tanggal 29 Mei tahun 1453, Muhammad Al-Fatih berhasil memasuki kota Konstantinopel dan mengibarkan bendera Islam di Hagia Sophia, gereja terbesar di kota itu. Kaisar Konstantinus I tewas dalam pertempuran. Muhammad Al-Fatih memerintahkan agar tidak ada pembantaian terhadap penduduk kota dan memberikan kebebasan beragama kepada mereka. Dia juga membangun masjid-masjid dan madrasah-madrasah di kota itu. Kota Konstantinopel pun berganti nama menjadi Istanbul, yang berarti kota Islam. Dengan penaklukan Konstantinopel, Muhammad Al-Fatih mengakhiri sejarah Kekaisaran Romawi Timur yang sudah berusia lebih dari 1000 tahun. Dia juga membuka jalan bagi ekspansi Turki Utsmani ke Eropa dan menjadikan Istanbul sebagai ibu kota baru negaranya. Dia mendapat pujian dari banyak pemimpin Islam dan dianggap sebagai pahlawan sejajar dengan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi dan Sultan Saifuddin Mahmud Al-Qutuz. Setelah menaklukkan Konstantinopel, Muhammad Al-Fatih tidak berhenti berperang. Dia melanjutkan ekspansi ke berbagai wilayah, seperti Yunani, Serbia, Bosnia, Albania, Morea, Trebizond,
Krim, Moldavia, dan Wallachia. Dia juga menghadapi perlawanan dari beberapa negara Eropa, seperti Hongaria, Venesia, Genova, dan Persia. Dia berhasil memperluas wilayah Turki Utsmani hingga mencapai 2,2 juta kilometer persegi. Muhammad Al-Fatih tidak hanya seorang pemimpin yang hebat dalam bidang militer, tetapi juga dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan agama. Dia melakukan banyak reformasi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Dia membangun infrastruktur, menyelenggarakan pendidikan, mengatur administrasi negara, mengeluarkan undang-undang, mengembangkan seni dan sastra, dan menegakkan syariat Islam. Muhammad Al-Fatih meninggal pada tanggal 3 Mei tahun 1481 di dekat Gebze, saat sedang bersiap untuk menyerang Pulau Rhodes. Dia dimakamkan di Masjid Fatih yang dibangunnya sendiri di Istanbul. Dia meninggalkan warisan yang besar bagi dunia Islam dan dunia secara umum. Dia dihormati sebagai salah satu Sultan Turki Utsmani terbesar sepanjang sejarah. Itulah biografi Muhammad Al-Fatih yang penuh dengan inspirasi dan motivasi. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan Anda. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video lainnya.